Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim daiman abada ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita berada di bab tentang peringatan. Qala al-Imam Ibnul Jazari rahimallahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Faraqqiqan mustafilan min ahrufi wa hadiran tafkhima lafzil alifi. Faraqqiqan, maka bacalah dengan tarqiq, mustafilan min ahrufi, huruf-huruf yang memiliki sifat istifal, wa hadiran tafkhima lafzil alifi, dan hindarilah membaca tafkhim huruf alif. Berarti dalam bab ini diterangkan mengenai hukum-hukum tentang kaidah-kaidah yang berkaitan dengan tajwid yang bersumber daripada sifat-sifat huruf yang telah dijelaskan pada penjelasan atau bab-bab yang telah lalu. Maka peringatan yang pertama disebutkan di sini, faraqqiqan mustafilan min ahrufi, bacalah dengan tarqiq. Apa yang dibaca dengan tarqiq? Huruf-huruf yang memiliki sifat istifal. Baik, sekarang saya mau tanya, halaman 68. Huruf apa yang memiliki sifat istifal? Selain huruf isti'la. Baik, huruf isti'la ada berapa? Apa itu? Khussadaqtin qiyadhu. Baik. Kemudian disebutkan juga di sini bahwa ada huruf yang tidak dibaca apa? Dibaca tipis selalu, tapi juga terkadang memiliki sifat tebal. Apa di situ? Yang pertama alif. Yang kedua lam jalalah. Yang ketiga huruf ra. Nanti kita bahas ya. Apa tafkhim dan apa tarqiq? Tafkhim adalah suara tebal yang menyertai huruf ketika diucapkan. Sedangkan tarqiq adalah suara tipis yang menyertai huruf ketika huruf itu diucapkan. Yang pertama di sini disebutkan untuk dihindari adalah apa? Membaca tebal huruf alif. Jika didahului oleh huruf-huruf apa? Istifal. Karena huruf alif hanya mengikuti ketebalan huruf-huruf sebelumnya. Maka ketika sebelumnya huruf istifal, maka otomatis dia dibaca tipis. Contohnya sya'a. Maka mendahului huruf alif di sana huruf apa? Huruf shin. Huruf shin termasuk istilah atau bukan? Bukan, maka dia bacanya tipis. Baik. Adapun jika didahului huruf tebal atau istilah, maka dibaca tebal. Contohnya apa? Qala. Qa huruf apa? Terletak sebelum huruf alif. Maka alifnya di sini ikut tebal. Qala. Shadiqina. Qalu. Baik. Begitu juga ketika terletak setelah huruf ra. Sirata. Sirata.
Maka disebutkan dalam kitab La'ali'il Bayan, wa tattabi'ul alifu ma qablaha wal 'aqsu fil gunnati ulif. Dan alif itu mengikuti sifat huruf sebelumnya. Jikalau sebelumnya istifal, maka dia dibaca tipis. Jika sebelumnya isti'la, maka alif dibaca tebal. Wal aksu, dan kebalikan daripada alif, fil gunnati ulif, diketahui pada sifat dengung. Jadi kalau dengung itu mengikut pada setelahnya, karena kebalikan dari alif. Kalau alif mengikut ke sebelumnya, kalau gunnah mengikut setelahnya. Maka ketika setelahnya huruf isti'la, maka dengungnya tebal. Min qablik. Ketika setelahnya huruf istifal, maka tipis. Minkum, minkum, minkum. Nggak boleh minkum, karena mengikut sifat setelahnya. Baik. Ini juga disebutkan Imam Ibnul Jazari dalam kitabnya disebut An-Nashr. Wa ammal alifu fas-sahihu annaha la tusafu bitarqiqin wa la tafkhimin bal bihasabi ma yataqaddamuha fa innaha tatba'uhu tarqiqan wa tafkhiman. Ini tambahan. Maka beruntung yang ikut dengan tarqiq. Baik. Artinya apa? Wa ammal alif, adapun alif fas-sahih, maka benaran sahih, anna la tusafu bitarqiqin wa la tafkhimin, tidak disifati dengan tarqiq, begitu juga tidak disifati dengan tafkhim. Bal bihasabi ma taqaddamuha, akan tetapi ia mengikut sesuai dengan apa yang mendahuluinya. Fa innaha tatba'u tarqiqan wa tafkhiman, maka ia mengikutinya ketebalan dan tarqiqnya, tipisnya. Baik. Kemudian beliau sambung sini bait 35. Wa hamza alhamdu a'udhu ihdina Allahu summa la malillahi lana. Yaitu hamzahnya apa? Kata alhamdu a'udhu ihdina Allahu. Kemudian lillahi dan lana. Maka di sini faraqqiqan harus dibaca tarqiq. Maka di sini kata hamzahnya di mana? Huruf Allah. Jangan dia tebal, karena tidak boleh diikutkan kepada sifat setelahnya. Maka hati-hati jangan sampai Allah. Harus Allah. Hamzahnya tipis, lamnya tebal karena lam jalalah. Allah. Nggak boleh Allah. Allah. Kemudian di sini disebutkan alhamdu harus dibaca tarqiq. A'udzu dibaca tarqiq. Ihdina dibaca tarqiq. Allahu harus dibaca. Kemudian lamnya lillahi harus dibaca tarqiq, karena dia dulu dengan apa? Kasrah. Lana harus dibaca tarqiq. Kemudian kata berikutnya wal yatalaffaf wa 'alallahi walam. Kemudian lam yang terdapat pada kata wal yatalaffaf. Kenapa? Karena dia berada di sebelum huruf po. Jadi lamnya di sini jangan sampai terpengaruh oleh huruf isti'la yang berada setelahnya. Jangan sampai bacanya wal yatalaffaf, tapi wal yatalaffaf. Lamnya harus tipis. Karena lamnya memiliki sifat istifal. Kemudian wa 'alallahi, lam yang terdapat pada kata ala itu harus dibaca tipis karena dia sifatnya istifal. Wa 'alallahi, jangan dibaca wa 'alallahi. Wa 'alallahi. Kemudian lamnya walamdha. Di sini lamnya harus tipis, jangan sampai ikut tebal. Karena lam di sini kemudian alifnya merupakan sifat
Istifal yang tebal apanya? Dotnya yang istilah. Maka lamnya harus tipis, nggak boleh tebal. Jangan sampai walau boleh salah. Mengapa salah? Alamnya tebal. Yang benar ya tipis. Walau bolin. Baik. Kemudian berikutnya wal mima min mahmasatin wa min marad. Mim, huruf mim harus dibaca apa nih? Tipis karena dia sifatnya. Maka di sini hati-hati ketika dia berada di antara huruf isti'la atau setelahnya huruf isti'la atau sebelumnya huruf. Contohnya mahmasoh, mahmasoh, mahmasoh. Jangan sampai muhmosoh. Ini harus tipis. Mahmasoh. Baik. Kemudian wa min marom. Mim yang terletak sebelum huruf ro. Marom. Marom. Jangan sampai morom. Dia harus tipis. Nggak boleh terpengaruh pada huruf istilah yang terletak setelahnya. Maka di sini butuh perhatian khusus. Maka dikasih peringatan. Marom. Marom. Jangan sampai morom. Jadi harus marom. Wa ba'a barqin batilin bihim bidi. Kemudian ba harus dibaca tipis karena dia sifatnya istifal. Yang terletak pada kata apa? Barqin. Apa? Barqin. Jangan sampai ya terpengaruh dengan huruf ro yang dibaca tebal. Barqin. Harus baca tipis. Barqin. Kemudian apa? Batilin. Ba-nya sifatnya apa? Istifal, bukan? Maka dia harus baca tipis. Batilin sampai batilin. Batilin. Kemudian baca bihim. Bihim. Haknya di sana dia baca jelas. Dan perjelasan penyebutan huruf ba yang berdampingan dengan huruf-huruf rokhawah. Karena ba-nya merupakan huruf syiddah. Seperti apa? Bihim dan bidi. Bihim dan bidi. Ini harus jelas, ya. Kemudian wahris ala syiddati wal jahri alladhi fiha wa fil jimi kahubbis sabri rabawati najtusat wa hajjil fajri. Dan jagalah bacaan agar tetap terbaca syiddah dan jahar. Harasa secara bahasa tamak. Diusahakan dengan kuat untuk tetap terbaca sifat syiddah dan jaharnya. Ada syiddah wa jahr. Alladzi fiha yang terdapat pada huruf apa? Ba dan huruf jim. Seperti kata hubbi dan kata as-sabri, begitu juga kata rabawah, begitu juga kata hujatus sat, begitu juga kata haji, begitu juga kata al-fajru. Maka pada ini jelaskan perintah agar pembaca membaca jelas sifat syiddah dan jahar yang terletak pada huruf apa tadi? Ba dan jim, ya. Jangan sampai huruf ba-nya apa ini? Jangan sampai huruf ba dibaca huruf fa karena dia berdekatan makhrajnya. Maksudnya rafwa. Rafwa. Nggak ada lagi sifat syiddahnya. Nggak ada lagi sifat jaharnya. Maka dibaca bawah. Kemudian apa lagi? Harusnya jelas ya jahar dan syiddahnya. As-sabr, hubbi. Jangan sampai hubbi.
hubbi. Begitu juga pada huruf jim, supaya tidak menyerupai penyebutan huruf shin yang terdapat pada kata al-fajr. Jangan sampai al-fajr. Al-fajr. Hajj, jangan sampai hajj. Hajj, haji. Ujatusat, jangan sampai ujtusat. Ujatusat. Maka sifat syidahnya dan apa tadi? Jarnya harus jelas. Kemudian berikutnya wabayinan muqalqalan insakana wa iyakun fil waqfi kana abyana. Dan bacalah dengan jelas huruf-huruf yang memiliki sifat qalqalah apabila dalam keadaan sukun di tengah kata. Apabila dalam keadaan waqaf atau akhir kata, maka penyebutannya sangat jelas. Nah, di sini ini diperhatikan huruf yang memiliki sifat qalqalah. Ada berapa hurufnya? 5. Apa itu? Kutubu jadin. Kutubu jadin. Berarti neneknya atau kakeknya menjadi wali kutub. Kutubu jadin. Ini faedah yang saya dapat daripada Syekh Nabil ketika saya bertalaqi. Kutubu jadin, dia artikan di sini bahwa kutub ini adalah daripada neneknya atau kakeknya. Jadin apa? Kakek kan? Jadi kakeknya sudah menjadi wali kutub. Ini memakai istilah sufi. Tapi kata Indonesia istilah baju. Baju di toko atau di toko baju. Tidak menyemangati untuk beribadah, menyemangati untuk berpakaian doang. Baik. Di sini disebutkan kalau di tengah kata harus jelas. Mengapa harus jelas? Karena masih ada huruf yang akan diucapkan setelahnya. Artinya posisi lidah, posisi mulut bersiap-siap untuk mengucapkan huruf setelahnya. Maka jangan sampai ke dalam kondisi bersiap-siap tersebut menghilangkan sifat qalqalah, huruf qalqalah yang dibaca. Seperti apa? Wal fajru, maka jimnya harus jelas qalqalahnya. Udkhulu, dalnya harus jelas qalqalahnya. Qad aflaha, dalnya harus jelas qalqalahnya. Dan apabila kita berhenti harus lebih jelas lagi. Al falaqa, al-hajja, watabba, ahada. Kenapa lebih jelas lagi? Karena posisi lidah, posisi mulut tidak lagi menyebutkan atau tidak lagi bersiap-siap menyebutkan huruf setelahnya. Karena kita berhenti, maka keadaannya, bentuknya lebih jelas. Bukan berarti di sini terkadang ada yang saya ajar begini, Ustaz, kan harus jelas. Kalau kita berhenti, jadi ditambahin hamzah sukun. Ahad. Kan kalau ditengahkan qad aflaha. Bunyinya harus kita tahu bahwa ketika dia di tengah kata dan di akhir kata sama bentuknya. Sama bunyinya. Jadi apa maksudnya sini di tengah dan di akhir? Kalau di tengah, mengapa harus kita perhatikan? Karena tadi apa? Bersiap-siap menyebutkan harakat huruf setelahnya. Kalau di akhir, mengapa lebih jelas? Karena posisinya sudah berhenti. Artinya lebih jelas. Bukan berarti ditambahi suara hamzah sukun. Ahad, watambe, itu salah. Karena apa? Menambahkan huruf yang tidak ada di sini. Nggak ada hamzah sukun di sini, maka nggak boleh dibaca ahad. Karena kalau ahad kita tambahkan satu huruf, berarti ini salah besar ini karena menambahkan Al-Quran yang tidak ada padanya. Di ahad saja, ahad, jangan ahad. Watab, jangan watab, karena watab itu menambahkan hamzah sukun, itu tidak boleh ya. Baik. Kemudian waha'a hashaso ahadul haqqu
wasina, mustaqima, yastu, yasqu. Dan bacalah dengan tarqiq. Nah, ini masih mengikut kepada penjelasan tadi. Raqiqan, mustafilan. Bacalah dengan tarqiq ketika menyebutkan huruf apa? Ha. Karena ha ini sifatnya apa? Istifal, bukan isti'la. Maka masih mengikut. Raqiqan, baca tipis. Baca tarqiq. Apalagi ketika dia berada di tengah apa? Huruf yang tebal, atau berada di sebelum huruf yang tebal, atau berada di huruf yang setelah huruf yang tebal, atau di sebelum huruf yang tebal. Contohnya apa? Haso. Ha pertama yang berada di mana? Sebelum huruf shad. Ha kedua berada di setelah huruf shad atau di antara huruf shad. Maka berhati-hati jangan sampai ketebal. Haso. Jangan haso. Harus jelas. Jangan haso. Kemudian apa di sini? Ha yang berada pada sebelum huruf apa nih? Huruf to. Maka harus baca ahaltu. Jangan sampai dia terpengaruh pada sifat isti'la atau isbatnya huruf to. Jadi ahaltu. Jangan ahaltu, tapi ahaltu. Walaupun sifat to-nya masih kebaca, yaitu sifat itbaknya, itu tidak boleh mempengaruhi sifat istifalnya huruf ha. Maka dibacanya tetap tipis, tarqiq, itu ahaltu. Jangan ahaltu. Ahaltu. Apa? Ahaltu. Nggak boleh ahaltu. Harus tipis ya. Ahaltu. Kemudian al-halqu. Di sini dia berada di mana? Sebelum huruf istilah. Huruf apa? Qaf. Berarti bacanya tipis. Al-halqu. Jangan al-halqu. Tapi al-halqu. Jadi di sini harus kita letakkan posisinya masing-masing, sifatnya masing-masing. Jangan sampai sifat si A dikasih ke sifat si B, orang marah. Begitu juga ini huruf Al-Quran, nggak boleh disifati dengan yang bukan sifatnya. Kalau disifati dengan yang bukan sifatnya, maka bacanya salah. Maka dikasih peringatan. Baik. Kemudian sin, baik yang terdapat di sebelum huruf istilah sama dengan tadi ya. Contohnya apa? Mustaqim. Mustaqim harus jelas. Karena sin sifatnya istifal, bukan istilah. Jangan sampai dibaca mirip huruf shad. Mustaqim. Mustaqim. Kemudian yang terletak sebelum huruf to, yastu. Jangan sampai yastu jadi tebal. Jadi kalau dia baru jadi tebal, baru jadi shad, nggak boleh. Jadi tipis. Yastu. Yastu. Jangan yastu. Terus yasku. Kemudian yasku. Apa? Yasku. Ini dia ayatnya al-mustaqim, yastun dan yaskun. Maka di sini harus perhatikan apa ini? Peringatan-peringatan agar membaca Al-Quran dengan memberikan huruf hak dan mustahaknya masing-masing. Tidak boleh memberikan huruf yang bukan haknya dan bukan mustahaknya, baik yang pada contoh disebutkan ataupun tidak disebutkan di sini. Sekian penjelasan kita. Ada pertanyaan?